Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke upload budaya pembelajar. Nah, kali ini saya belajar dari postingan dari akunnya namanya Investasi Waktu. Saya nggak sengaja saya ngeliat kok lumayan bagus, jadi saya tertarik buat mempelajarinya dan mendengarkannya pastinya. Nah, dia jelasin tuh tentang hal yang paling terberat dalam hidup tuh adalah ternyata pikiran kita sendiri. Nah, jadi apa ya namanya, udah jadi garis hidup atau ketetapan hidup manusia tuh bahwa nggak selamanya akan ngerasaan bahagia. Nah, setiap orang kan pasti pernah ngerasain masalah berat, terus apalagi paling ya sengsara gitu kan. Kadang ada ngerasa ngerasa masalahnya tuh ringan, terus sedang maupun berat gitu kan. Nah, yang bisa nyebabin orang tuh ngalami trauma secara psikis yang bisa dalam jangka waktu kurun waktu yang lama gitu. Nah, terus banyak masalah dalam hidup juga bisa munculin pikiran-pikiran negatif yang nyebabin seseorang tuh menjadi cemas, stres, terus bahkan mengalami depresi gitu kan. Nah, hal ini tuh terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor gitu kan. Nah, seperti kayak pola pikir gitu tadi yang disampaikan kan, pola pikir yang selalu negatif terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, masalah berat ini juga bukan mudah untuk diatasi, jadi nggak cepat untuk diatasinya. Jadi bisa micu gangguan yang serius, ya tadi seperti depresi. Nah, dia jelasin bahwa cara menghadapi masalah hidup yang berat dijamin pikiran dan hati semakin tenang gitu kan. Nah, yang pertama adalah meditasi. Jadi cara menghadapi masalah yang pertama itu dengan melakukan meditasi. Apa sih meditasi itu? Ya aktivitas yang mana salah satu cara relaksasi ya tubuh dan pikiran yang bisa melepaskan beban gitu. Jadi mikir terus berkaca diri, merenung kan gitu, mulai dari kejadian yang paling menarik apa di dalam hidup kita, terus yang paling menakutkan apa, yang paling sulit apa dan bisa diatasi apa gitu kan ya, dengan cara meditasi. Jadi meditasi juga bisa disebut sebagai introspeksi diri gitu, sehingga bercermin melihat diri sendiri gitu. Tujuannya sih untuk memperbaiki diri sendiri ya, tadi mengoreksi terusnya kira-kira membereskan atau membenahi semua hal yang pernah dialami. Nah, ternyata ada manfaatnya, benar-benar bermanfaat nih gitu loh meditasi nih, yang cukup besar, bahkan dapat membuat pikiran kita tuh jauh lebih positif dan bisa mencegah berbagai macam penyakit juga ternyata gitu, baik jasmani maupun rohani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bersikap terbuka dan berserah diri. Nah, cara menghadapi masalah yang berat berikutnya yaitu berusaha untuk selalu bersikap terbuka dan berserah diri gitu. Nah, semakin kita menghindar dari masalah, mencoba menutupinya gitu, kejadian atau peristiwa itu bisa membuat keadaan kita tuh makin buruk gitu loh. Nah, karena itu coba untuk memaafkan diri sendiri dan menumbuhkan kepercayaan diri. Memang kita perlu tuh namanya memaafkan diri dan memang merasa salah, dan kan kita tempatnya salah, maksudnya ya kita tuh harus menyadari dengan adanya kesalahan kita tuh pasti tidak luput dari salah dan dosa.
baik mau sengaja maupun tidak sengaja. Nah, itu salah satu cara yang terbaik untuk menghadapi masalah. Selain itu juga bersikap terbuka, itu terbuka terhadap orang lain, orang-orang lah yang terdekat di sekitar gitu. Seperti ya sering menyampaikan atau mencurahkan perasaan kita, atau isi hati kita itu bisa karena kita sering ngobrol tuh, mencurahkan itu, ternyata menyampaikan problemnya gitu tuh, ternyata kita secara psikologis tuh menjadi obat gitu loh. Obat apa? Obat untuk suasana hati kita tuh agar lebih tenang dan tentram pastinya setelah mencurahkan. Insya Allah itu pasti teman-teman pernah ngalamin itu ya. Setelah kita menyampaikan kok rasanya plong gitu. Nah, itu salah satu memang sikap terbuka terhadap orang-orang sekitar itu bisa membuat kita lebih tenang gitu. Terus ya dengan cara mencurahkan isi hati atau perasaan juga bisa lakukan dengan cara-cara seperti ya misalkan nggak menyampaikan ya menulis, melukis, atau memang mendengarkan musik yang tenang gitu kan, atau yang sesuai yang favoritnya gitu. Nah, aktivitas yang membuat kita lega sih sebenarnya sih gitu. Terus yang ketiga adalah berdoa dan bersyukur. Salah satu puncak kebahagiaan kita tuh seorang sebagai manusia itu pasti rasa syukur dengan yang sudah dilewati dan pastinya yang dimiliki. Nah, jadi selalu percaya bahwa semua masalah yang kita hadapi itu sekarang adalah punya Gusti Allah ya. Maksudnya adalah upaya mendewasakan diri gitu loh, agar ke depan kita tuh dapat menjadi pribadi yang lebih baik pastinya gitu. Nah, selain itu juga masih banyak yang di dunia ini yang patut kita syukuri, yang kita alami gitu kan selama ini gitu. Seperti memiliki misalkan teman, keluarga, anak, istri gitu loh, pekerjaan, ada rezeki alhamdulillah gitu loh. Ya, itu harus ditanamkan rasa itu, jadi rasa syukur, selalu bersyukur. Belum tentu orang lain keluarganya meskipun saya memang orang tua memang sudah tidak lengkap, tapi masih punya orang tua, bisa dia namanya anak ke orang tua butuh kasih sayang. Alhamdulillah kasih sayang orang tua masih ada, belum tentu orang lain ada gitu. Kira-kira begitu. Jadi harus ada timbulkan rasa syukur. Terus yang keempat adalah menghadapi rasa takut. Nah, cara menghadapi masalah yang hidupnya berat nih, mungkin berat tuh ya karena memang tuntutan dan apapun itulah, masalah keluarga, bukan hanya di pekerjaan saja gitu kan ya. Itu selalu berusaha menghadapi rasa takut. Bagaimana caranya menghadapi? Berarti harus menghadapi, jangan menjauhi gitu loh. Nah, jadi seseorang yang memiliki rasa takut yang berlebihan bisa menurunkan produktivitas saat menjalani kehidupan sehari-hari, dengan menguatkan hati dan selalu berusaha untuk berpikir positif. Jadi sebenarnya tinggal hadapin aja gitu loh, dan jalanin gitu. Jangan sampai nanti kita rasa takut itu kita tidak jalanin atau kita tidak hadapin, malah itu justru menurunkan produktivitas kita gitu. Terus yang kelima adalah sifat optimis atau percaya diri gitu. Jadi meningkatkan optimisme itu merupakan salah satu cara menghadapi masalah yang paling efektif. Ketika memiliki ada masalah, insya Allah kita bisa selesaikan gitu kan, insya Allah ada jalan. Yang penting kita mau berusaha, mau menyelesaikan dan dihadapi gitu kan. Nah, ketika memiliki rasa optimis tinggi itu, maka menjadi pribadi yang tidak takut gagal gitu saat melakukan berbuat apapun itu, yang tadi misalkan menyelesaikan masalah atau memang menghadapi masalah gitu loh. Nah, perlu ketahui dan pahami dengan jelas apa yang masalah yang melingkup
hidup hidup kita gitu. Terus yang berikutnya adalah yang keenam, yang terakhir. Jadi melihat dari sudut pandang lain, atau bisa jadi mendapat meminta atau ngobrol sama teman dengan sudut pandang yang lain, itu perlu ternyata. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa setiap orang yang memiliki kelebihan dan kekurangan setiap masing-masing. Ketika kita sedang ada masalah gitu kan, yang harus kita lakukan ialah selalu mengambil atau melihat dari sisi baiknya, jangan mengambil sisi negatifnya aja gitu. Jadi usahakan untuk selalu menghindari mencari kesalahan orang lain. Jadi jangan selalu mencari kesalahan orang lain sehingga menyalahkan diri sendiri dulu. Jadi maksudnya introspeksi dulu nih gitu. Dan begitu akan melatih pikiran kita tuh menjadi lebih positif. Kira-kira begitu. Ini menurut saya baik, karena mindset kita tuh harus jangan selalu menyalahkan orang lain, jangan selalu takut atau menghindari masalah, karena itu ternyata dari pikiran kita sebenarnya yang membuat kita itu nggak maju, takut, terus nggak optimis. Itu ternyata pola pikir kita sendiri. Makanya di sini jelasin bahwa yang paling terberat itu adalah lawan terberat adalah diri kita. Diri kita tuh siapa sebenarnya? Ya pikiran kita sebenarnya. Kira-kira begitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.